Saya Fenrizal Rizky Mengana. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari FISIP UMJ, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dan mengupas sedikit tentang bahasa peraturan perundang-undangan. Dan jadi mari kita langsung ke pembahasan ya. Nah, sebelum membicarakan lebih jauh pembentukan perundang-undangan, terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa hal bagi setiap perancang yang ingin membuat peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu perancang harus benar-benar menguasai materi yang hendak diatur, termasuk suatu pandangan yang jauh dan kemungkinan di masa mendatang. Dan entah itu kemungkinan baik, buruk atau kemungkinan baik, kita harus harus bisa diatur, harus menguasai materinya gitu. Mungkin dengan akan seperti apa. Nah, tanpa penguasaan materi yang dengan baik, agak sukar gitu bagi perancang merumuskan gagasan-gagasan, keinginan-keinginan dan kemungkinan-kemungkinan serta segala akibat yang akan timbul dalam pengaturan itu. Dalam penguasaan materi ini juga tercakup juga pengetahuan tentang apakah mengenai materi tersebut pernah diatur atau belum. Apabila telah diatur, apakah merupakan hukum positif atau tidak. Materi yang akan diatur tepatnya diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bagaimana. Yang kemudian peraturan perundang-undangan harus mencerminkan tingkat kebutuhan tuntutan masyarakat, atau secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan sejauh mungkin mencerminkan kenyataan sosial yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Nah, oleh sebab itu setiap perancang peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan atau lalu jika mungkin menguasai kenyataan-kenyataan sosial yang ada dan sedang berlaku. Nah, suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang kurang memperhatikan atau mengabaikan sama sekali kenyataan sosial yang berlaku akan menghadapi kesulitan dalam penerapan pelaksanaan, masuk penataannya. Nah, apabila kelak menjadi peraturan perundang-undangan, kemudian perlunya orientasi ke depan suatu rancangan peraturan perundang-undangan selain harus berpijak kepada kenyataan yang ada, harus pula mengandung kawasan yang hendak dicapai untuk suatu jangka tertentu. Nah, pentingnya orientasi ke depan ini makin terasa pada masyarakat yang sedang dalam masa pembangunan. Perubahan-perubahan berjalan begitu cepat, apa yang pada hari ini dianggap cocok, kemungkinan sekali dalam waktu sangat pendek telah menjadi sesuatu yang tidak sesuai lagi, bahkan dipandang menghalangi. Orientasi ke depan ini bukan saja agar peraturan perundangan berkemampuan menampung kemungkinan yang terjadi sebagai akibat perubahan di masa mendatang, tapi sekaligus pula menjalankan fungsi sebagai faktor pendorong antara penyebab perubahan itu sendiri. Hal lain yang perlu diperhatikan dan tidak kurang pentingnya adalah persyaratan teknis, yaitu peraturan perundangan yang disusun itu mudah dibaca, dimengerti dan dihayati oleh si pemakai. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 1, pembentukan peraturan perundangan adalah pembuatan peraturan perundangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Selanjutnya disebutkan pada pasal 1 juga angka 2 bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Nah, tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan merupakan langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan perundangan. Jadi, namun tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis hierarki peraturan perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan undang-undang ini, seperti pembahasan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, atau pembahasan rancangan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau kita lihat jenis dan hierarki sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1 terdiri dari pertama Undang-Undang RI 1945, Undang Tetap MPR, kemudian Undang-Undang atau pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah yaitu peraturan presiden, perda provinsi, dan perda kabupaten atau kota. Kemudian dan selanjutnya pasal 7 ayat 2
perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 gitu. Jadi jenis peraturan perundangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR, kemudian DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat dengan yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang DPRD, provinsi, DPRD provinsi, kemudian gubernur, DPRD kabupaten atau kota, bupati atau kota, wali kota, kepala desa atau setingkat. Nah, selanjutnya pasal 8 ayat 2 menyebutkan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi dan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi untuk pembentukan peraturan perundangan sebagaimana tadi dijelaskan itu harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan dan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan secara rinci bagaimana ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui dan dicermati tentang kelemahan dalam teknik penyusunan peraturan perundangan, antara lain kurangnya kemampuan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dipahami oleh umum. Nah, bahasa hukum yang ditetapkan dalam hukum tertulis yaitu peraturan perundangan yang sering disebut dengan ragam bahasa perundang-undangan yang sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa ragam bahasa perundang-undangan ialah gaya bahasa yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun penyampaiannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri gitu, yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Dan selanjutnya dijelaskan ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan, antara lain lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan, kemudian bercorak hemat hanya kata yang berlakuan yang dipakai, objektif dan menekan rasa subjektif atau tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud, kemudian membagukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten. Nah, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, kemudian penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Kalau kita mempelajari apa yang dikemukakan oleh Edgar dengan mengutip pendapat J. Stephen, menyatakan bahwa dalam bahasa perundang-undangan, kecermatan yang menjadikan seseorang beriktikat baik dapat mengilhaminya, melainkan apabila mungkin perlu mencapai tingkat kecermatan yang menjadikan seseorang beriktikat tidak baik gitu. Nah, Sultan Takdir Ali Syabana mengemukakan bahwa bahasa yang dipergunakan untuk hukum adalah bahasa Indonesia yang sublim, yaitu jernih dan murni. Ya, jadi sublim ini artinya itu menampakkan keindahan di bentuknya yang tertinggi, yang amat indah, mulia, atau utama gitu. Nah, khusus untuk bahasa dalam undang-undang, Anton M. Mulyono mengatakan bahwa undang-undang yang dituntut harus jelas, tepat dan tidak boleh bermakna ganda serta tidak menyapa orang secara pribadi. Nah, selain itu kalimat dalam undang-undang cenderung mirip suatu formula dari Amir Hatimi mengungkapkan bahwa dalam membicarakan bahasa Indonesia dalam perundang-undangan, semua pihak berkepentingan agar susunan kata dan bentukan kalimat yang dituangkan dalam proses pembentukan peraturan negara tersebut jernih dan baik, sehingga peraturan negara itu terbebas dari ketidaksempurnaan ketidaksempurnaan gitu. Nah, dengan demikian dapat dibayangkan betapa pentingnya kedudukan seorang perancang peraturan perundang-undangan, yaitu legislative drafter, dalam memilih dan menentukan kata dan susunan kalimat yang menghasilkan ungkapan yang tepat sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang atau legislator gitu kan. Nah, jadi suatu peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas ketentuan-ketentuan yang berupa norma hukum tunggal dan dapat pula merupakan norma hukum yang berpasangan.
Jika norma hukum tersebut merupakan norma hukum tunggal, di dalamnya hanya dirumuskan pedoman bagaimana seseorang harus bertingkah laku di dalam masyarakat. Jadi, sedangkan jika dirumuskan dalam norma hukum yang berpasangan, selain ia merumuskan pedoman bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat, ya yang merupakan norma hukum primer pastinya. Dan dirumuskan pula tentang bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh penguasa jika pedoman tersebut tidak dipenuhi atau dilaksanakan dengan adanya sanksi pidana atau memaksa gitu, yang merupakan norma-norma hukum sekunder. Jadi suatu norma dalam peraturan perundang-undangan juga mengandung norma-norma hukum yang bersifat umum, abstrak, dan terus-menerus serta berfungsi menetapkan keseluruhan atau keharusan melakukan perbuatan. Nah, larangan tidak melakukan perbuatan, pembebasan boleh tidak melakukan perbuatan, atau dapat juga berisi suruhan dan larangan serta mencabut atau menarik kembali wewenang atau kuasa yang diberikan tersebut. Selain itu, norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, abstrak, dan terus-menerus tersebut dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang normatif, jadi tidak deklaratif. Perumusan suatu peraturan perundang-undangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penafsiran peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya apresiasi dan pemahaman bahasa ditulis di dalamnya dengan baik. Nah, hubungan antara perumusan dan penafsiran peraturan perundang-undangan yang baik ini sangat menentukan apakah peraturan perundang-undangan itu akan mencapai tujuannya atau tidak gitu. Nah, selain hal-hal tersebut, perumusan peraturan perundang-undangan berhubungan erat pula dengan logika atau penelaran terhadap sesuatu permasalahan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan, Montesquieu mengemukakan beberapa batasan sebagai berikut. Nah, gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana. Kemudian istilah yang dipilih dapat bersifat mutlak dan tidak berrelatif dengan maksud agar meninggalkan sedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara individual. Kemudian ketiga, hendaknya membatasi diri dari yang real yang aktual serta menghindarkan diri dari kiasan dan dugaan. Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran membacanya karena rakyat banyak mempunyai tingkat pemahaman sedang saja gitu. Hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia. Nah, hendaknya tidak meracukan yang pokok dengan yang pengecualian atau pengubahan kecuali apabila dianggap mutlak perlu. Nah, hendaknya tidak memancing perdebatan atau perbantahan. Jadinya adalah berbahaya memberikan alasan yang terlalu rinci, karena hal ini dapat membuka pintu pertentangan. Kemudian selanjutnya, di atas segalanya hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis. Hendaknya tidak mengupayakan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang alami. Jeremy Bentham mengemukakan adanya ketidaksempurnaan imperfection yang dapat mempengaruhi undang-undang, dan ketidaksempurnaan ini dapat dijadikan asas-asas bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ketidaksempurnaan ini itu dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu ketidaksempurnaan tingkat pertama disebabkan hal-hal yang meliputi arti ganda kekaburan terlalu luas, sedangkan ketidaksempurnaan tingkat kedua disebabkan hal-hal meliputi ketidaktetapan, ungkapan ketidaktetapan tentang pentingnya sesuatu, kemudian berlebihan, kemudian terlalu panjang lebar, kemudian membingungkan tanpa tanda yang memudahkan pemahaman, ketidakteraturan menurut Hamid S. Hatanimi. Di dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut nih, kayak seperti tidak boleh punya arti yang kembar, dan harus menunggu ungkapan-ungkapan yang jelas, jangan berpuisi lah gitu, dan jangan menggunakan ungkapan yang tidak sempurna, dan gaya bahasanya harus padat dan sederhana, dan pergunakan istilah yang sudah mutlak tetap gitu. Mengacaukan yang pokok dengan pengecualian. Kemudian hindarkan ketidakteraturan dalam menggunakan kata-kata. Kemudian jangan menggunakan kalimat terlalu panjang. Kemudian pertimbangkan baik-baik perlu setidaknya peraturan tersebut agar jangan sampai suatu saat hukum itu menjadi korban. Ya, jadi intinya banyak sekali bahasa-bahasa dalam peraturan perundang-undangan itu, salah-salahnya kenapa. Jadi mungkin sekian dari saya dalam video ini, pembahasan kali ini mungkin saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga semoga apabila ada kelebihan semoga bermanfaat buat kalian semua. Bila bisa billah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.